Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini, NIM 12020121222. Saya mahasiswi semester 5 PHKD. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Sebutkan dan jelaskan teori yang ada di dalam kajian sosiologi keluarga. Teori yang ada terdapat dalam kajian sosiologi keluarga itu ada 4 teori: struktural fungsional, teori konflik, teori interaksi simbiolis, dan teori gender. Pertama, teori struktural fungsional. Di sini dimana ia mengartikan bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari berbagai unsur yang menyatu dalam keseimbangan, dan perubahan-perubahan terhadap suatu masyarakat itu mempengaruhi perubahan yang lain. Jadi dia itu berasumsi bahwa kalau misalnya suatu sistem sosial itu dalam struktur dalam sistem sosial itu akan berfungsi terhadap yang lain. Jadi jika tidak ada fungsional terhadap sistem sosial, maka strukturnya itu tidak ada. Kemudian yang kedua, teori konflik. Kita tahu bahwa keluarga itu tidak semuanya mengalami keharmonisan terus dalam rumah tangganya, maka pasti ada kecekcokan di dalamnya, dimana teori ini mengartikan bahwa perubahan sosial itu dapat ditandai dengan adanya pertentangan di antara masyarakat, dimana fungsinya itu sebagai untuk alat komunikasi, sebagai untuk silaturahmi, kemudian sebagai untuk adanya hubungan asimilasi. Kemudian yang ketiga adalah teori interaksi simbiolis, di mana ini tokohnya itu adalah Herbert Blumer, di mana ia mengatakan kalau ini adalah ciri khas dari tindakan interaksi manusia, di mana adanya interaksi simbiolis ini, teori ini nih mengartikan bahwa adanya konsep timbal balik antara proses stimulus spontan dengan respon. Seperti contoh misalnya seorang kakek menyuruh ke cucunya untuk mengambil obat di kamar kakek. Jadi kakek menyuruh cucunya, ini kan ada proses stimulus dan mendapat respon yang baik dari cucunya dengan ia mengambilkan obat kakek gitu. Kemudian teori gender adalah di mana teori yang berpendapat tentang perbedaan peran, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Ini ada 3. Pada hakikatnya pria itu superior dan wanita itu inferior. Kemudian pembagian itu ada 3, teori nurture, dan teori equilibrium. Teori nurture yang 1 itu mengartikan bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu diakibatkan hasil dari budaya dan sosial, sehingga memiliki peran yang berbeda dan tentunya ada kesenjangan sosial. Kemudian teori nurture satu lagi itu dimana ia mengartikan bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu adalah kodrat Tuhan, jadi harus diterima, mau tidak mau harus diterima. Kemudian teori equilibrium itu ya tidak menitik beratkan pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ia mengatakan bahwa di antara kedua itu ada keseimbangan. Teori ini mengatakan bahwa ada keseimbangan, yakni adanya keharmonisan antara peran laki-laki dan perempuan, jadi dapat dijalankan secara bersamaan tanpa adanya perbedaan antara keduanya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini, NIM 12020121222, mahasiswi semester 5 PHKD. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2, Pak. Sebutkan dan jelaskan fungsi keluarga. Fungsi keluarga secara umum ada 2, fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifestnya adalah fungsi yang nyata dan fungsi latennya fungsi tersembunyi. Fungsi manifest ini dapat kita artikan bahwa fungsi keluarga sebagai adaptasi dari fenomena sosial oleh partisipan yang ada di dalam sistem tersebut. Fungsi manifestnya ada 8. Yang pertama, fungsi keagamaan, ada fungsi cinta dan kasih, fungsi keamanan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan, fungsi reproduksi, fungsi dan lain sebagainya. Yang pertama, fungsi keagamaan, di mana keluarga itu dalam fungsi ini keluarga itu lebih mengarahkan
kepada insan yang ada antar anggota dalam anggota keluarga tersebut untuk ke arah yang lebih lebih religius, untuk menjadi insan yang lebih bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian fungsi cinta kasih ini adalah, kalau keluarga dalam fungsi ini nih, kalau keluarga itu akan lebih kokoh, lebih tentram, lebih nyaman apabila antar anggotanya itu saling memberikan cinta dan kasih, saling perhatian, pengertian antara anak dan orang tua, suami dan istri, adik dan kakak. Kemudian fungsi ekonomi, di mana mengajarkan anggota keluarga itu untuk lebih mandiri, di mana dengan keluarga itu berfungsi untuk memberikan terpenuhinya kebutuhan antar anggota masyarakat. Kemudian fungsi reproduksi, di mana keluarga itu berfungsi untuk bereproduksi atau meneruskan generasi selanjutnya. Kemudian fungsi pendidikan, di mana keluarga itu kan berfungsi sebagai sekolah pertama, yakni mendidik anak-anaknya dari masih kecil, dari bagaimana cara menyelesaikan masalah, cara yang paling kecil itu tentang cara ngomong yang santun dan lain sebagainya. Kemudian fungsi keamanan, di mana keluarga ini fungsinya itu untuk memberikan rasa aman antar anggota. Kemudian ada fungsi laten. Fungsi laten itu adalah fungsi yang tersembunyi daripada keluarga tersebut. Seperti ada dua, yakni fungsi keluarga sebagai wadah beristirahat kita setelah seharian penuh capek kerja. Yang kedua adalah keluarga sebagai wadah persiapan diri kita untuk bersaing di dalam dunia kerja maupun di dunia pendidikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini, NIM 120201242222. Saya semester 5 Fakultas Syariah Hukum, jurusan Hukum Keluarga Lokal D. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3, Pak. Nomor 3 itu adalah sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi individu. Faktor yang mempengaruhi individu itu secara khususnya itu ada 3. Ada faktor nativistik, empiristik, dan konvergensi. Nativistik itu adalah faktor alam, kayak bawaan lahir, turunan, kalau misalnya lingkungan. Kalau misalnya faktor empiristik itu adalah hasil usaha, jadi dimana hasil usahanya itu untuk menjadi individu yang baik, dia menjadi pula individu yang baik. Kemudian yang ketiga adalah faktor konvergensi, adalah perpaduan antara nativistik dan empiristik, antara hasil usaha dan juga faktor alam. Kemudian secara gamblang di makalah disebutkan kalau faktor yang mempengaruhi individu itu ada 5. Yang pertama faktor turunan, faktor lingkungan, kemudian kematangan anggota organ psikis tubuh, organ tubuh dan psikisnya anak. Kemudian ada pula anak yang bersifat subjektif, bebas berkemauan, ada yang menolak, ada yang menyetujui perintah gitu. Itu juga mempengaruhi individu. Kemudian yang kelima adalah takdir ilahi. Yang pertama faktor turunan itu dapat seperti yang mempengaruhi individu itu seperti faktor turunan itu dapat pula berupa bentuk, warna kulit tubuh, sifat ayah ibu itu kan dapat mempengaruhi individu, yakni buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Jadi seperti pula ayah ibunya gitu. Sebagaimana misalnya ayah ibunya di rumah berkata kasar, kadang anak mengikuti juga kadang kata-kata kasarnya. Kemudian selain sifat yang dapat mempengaruhi individu, faktor turunan tersebut dapat pula inteligensi, seperti kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Itu juga membuat anak tuh cerdas gitu. Kemudian bakat juga dapat pula, misalnya mempengaruhi individu. Bakatnya dalam bermusik itu juga dari atas, mempengaruhi individu dari turunan. Kemudian faktor lingkungan itu seperti masyarakat, kemudian sekolah yang baik insya Allah akan memberikan pengaruh yang baik untuk individu. Misalnya yang jauh dari narkoba, guru-gurunya baik-baik. Kalau masyarakat juga, lingkungan masyarakat juga mempengaruhi individu, yakni jika dia di dalam lingkungan baik, insya Allah dia dalam lingkungan yang baik. Jika dia bergaul dengan orang-orang yang kurang seperti sering merokok, dia akan condong ke arah yang negatif pula. Kalau kematangan organ tubuh anak juga dapat mempengaruhi individu.
karena kan anak individu itu kan berbeda antar semua manusia, antar anak ada yang bagus, ada juga yang sedikit kurang diberi cobaan, jadi itu juga mempengaruhi individu. Kemudian takdir ilahi, dimana dengan pilihan Allah untuk menjadi orang yang baik, insya Allah akan menjadi orang baik, dan insya Allah semuanya itu baik. Dan juga kematangan anak, yakni dimana anak dapat anak bersifat subjektif, bebas berkemauan, menyetujui dan menolak pendapat, itu juga mempengaruhi individu. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini, NIM 120201242222, mahasiswi PHKD semester 5. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 4. Sebutkan dan jelaskan teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial itu ada 4. Teori evolusi, teori siklus, teori fungsionalis, dan teori konflik. Teori evolusi adalah sistem perubahan sosial di mana terjadi akibat perubahan tata cara pengorganisasian dalam masyarakat seperti sistem kerja, perkembangan sosial, dan lain sebagainya. Teori evolusi ini terbagi dua, teori evolusi unlinear dan teori evolusi multilinear. Teori evolusi unlinear ini adalah di mana beranggapan bahwa masyarakat tersebut, perubahan sosial dari masyarakat tersebut arahnya tuh tetap dan tahapannya tuh sama. Sedangkan teori evolusi multilinear itu beranggapan bahwa perubahan sosial itu memiliki arah yang tetap, namun masyarakat tidak harus mengikuti tahapan yang sama atau tidak, tahapnya tuh berbeda-beda. Kemudian teori siklus. Siklus ini menjumlahkan atau melihat berapa jumlah tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh masyarakat. Pada teori ini dia beranggapan bahwa pada puncak atau tahap-tahap akhir dari perubahan sosial itu bukanlah sesuatu yang bahagia, akan tetapi adalah kehancuran, di mana setelah itu masyarakat itu berubah, kemudian beradaptasi dan melakukan perubahan. Kemudian teori fungsionalis adalah beranggapan bahwa setiap elemen masyarakat itu mampu memberikan fungsi kepada elemen masyarakat yang lain. Jika tidak dapat memberikan fungsi itu, maka fungsi tersebut dalam perubahan sosial tersebut tidak ada fungsinya. Kemudian teori konflik, di mana beranggapan bahwa konflik ini amat penting di dalam perubahan sosial, di mana perubahan itu akan mengakibatkan lahirnya kelompok-kelompok atau kelas-kelas di antara masyarakat, kemudian terjadinya konflik, lalu mengakibatkan pula terjadinya perubahan sosial. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini, NIM 120201242222. Saya mahasiswa semester 5, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Hukum, Lokal D. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 5. Sebutkan dan jelaskan proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial itu ada 4. Yang pertama difusi, yang kedua akulturasi, yang ketiga asimilasi, yang keempat akomodasi. Yang pertama difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur pembentuk sosial dan kebudayaan seperti ide, keyakinan, dan lain sebagainya. Nah, difusi ini dapat dilakukan oleh individu ke individu lain ataupun ke masyarakat ataupun komunitas yang lebih besar dari itu. Difusi ini terbagi menjadi dua, ada difusi antar masyarakat dan difusi intramasyarakat. Nah, yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya unsur budaya asing ke kebudayaan masyarakat tertentu, sehingga unsur budaya asing itu dapat diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tersebut. Nah, unsur budaya asing itu yang masuk itu tergantung bagaimana cara dia masuk dan bagaimana pula jangka penyesuaian tertentu, makanya dia dapat diterima. Kemudian yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi di antara dua individu atau lebih yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, yang kemudian berinteraksi antara keduanya tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Nah, asimilasi ini tujuannya untuk kebersamaannya. Kemudian asimilasi ini dapat menghilangkan perbedaan antara kedua budaya tersebut dan dapat mengurangi kebudayaan tersebut.
Kemudian yang keempat ada akomodasi. Akomodasi adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang disesuaikan dengan nilai ataupun norma yang berlaku di dalam masyarakat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum.